nih badan saya meriang banget. Nah, terus bokong saya kok sakit-sakit, pas saya pegang kan saya pegang-pegang gitu, kok gede, jadi gede gitu, tiba-tiba bangun tidur bokong saya gede sebelah. Waktu itu saya bertamu ke rumah klien saya, nah kebetulan di situ memang ada tamunya di gurunya juga. Nah itu dia pas ngelihat saya, kok si ibu itu muntah gitu kan, muntah gitu. Dia bilang, kok saya ngelihat kamu enak ya, kata dia gitu. Tadi saya kata sih, kok ngeliat gue enak, kenapa gitu. Dia bilang, enggak, maksudnya saya ngeliat kamu tuh kok aura kamu beda, terus kamu kayaknya ada sesuatu nih yang dibikin orang gitu, namanya begitu. Ya udah, dia total aja nih, ada nih sosoknya begini gitu, masih terciri-ciri gitu ya saya. Irma Darmawangsa ini sebenarnya dia sudah lama pernah dikirimin sihir oleh seseorang. Suatu hal yang kurang enak didengar baru saja dialami oleh penyanyi Irma Darmawangsa. Ya, pelantun lagu berjudul Bang Jarwo itu menyatakan jika dirinya baru saja mengidap penyakit tak terduga setelah bagian bokongnya terlihat besar sebelah. Sontak adanya penyakit ini setidaknya telah membuat Irma dan Irfan Sebastian selaku kekasih merasa syok atas munculnya penyakit yang tak pernah mereka lihat sebelumnya itu. Diakui oleh Irma, kemunculan penyakit itu sendiri bisa dibilang mendadak. Dan sejak itu pula juga, Irma Darmawangsa menduga jika penyakit itu muncul lantaran dirinya yang melakukan kesalahan saat tengah melakukan olahraga gym. Lantas, seperti apa kronologi selengkapnya? Kronologinya sih nggak ada apa ya, maksudnya nggak ada angin, nggak ada hujan. Bangun tidur tiba-tiba sakit tuh Pak, saya dari area sebelah kanan khususnya ya, dari bokong sebelah kanan sampai ke atas itu sakit, kayak kalau bahasa kayak kotor kecentit ya, apa sih, urat ketarik gitu. Saya pikir apa karena saya salah gerak apa gimana kan, kok sakit banget nih saya. Nah terus pas saya bangun tidur itu sakit, terus meriang, keringat banyak keluar, pokoknya meriang, badan saya meriang banget. Nah terus bokong saya kok sakit-sakit, pas saya pegang kan saya pegang-pegang gitu, kok gede, jadi gede gitu, tiba-tiba bangun tidur bokong saya gede sebelah, nyeri, jadi nyeri. Wah, ketidur pun kayak saya celentang nggak bisa, karena kan kayak ada keganjel, kayak ada kerja ganjel dan tahu tekan sakit, jadi harus miring, saya harus miring ke kiri terus, jadi kayak meluk bantal guling tuh miring ke kiri. Kan biasanya kalau kita tidur suka celentang gitu, nggak bisa saya, sampai sekarang tuh saya celentang belum terlalu bisa, jadi lebih banyak miring ke kiri atau enggak terlungkep gitu, mengkurap ya gitu, supaya nggak tertekan gitu. Ya paling kalau ngejim kan tarik aja lah, nggak kayak bengkak gitu kan, kecuali kita memang salah masukin obat atau apa kan, ini memang tiba-tiba saya kan nggak ada suntik-suntikan steroid buat gym, nggak ada, memang nge-gym biasa gitu, cuman itu pun nge-gym kardio kan, kalau aku kan lebih banyak ke treadmill kayak gitu. Saya pikir apa karena saya kurang pemanasan jadi salah urat atau gimana, cuman ini kok bengkak, dia bilang nggak ada orang kalau nge-gym bengkak gitu kata dia. Tapi bengkaknya itu ya ini ya apa, keras, udah keras itu gede banget gitu kalau bengkaknya. Kalau dibilang kata orang, oh bisul ini mah gitu kan, itu kan bisul ada matanya, terus memang gejala awalnya itu menting atau apa gitu kan. Iya. Kalau ini kan tiba-tiba ada daging doang, jadi daging tebel kayak semangka deh, kayak buah semangka tebel gitu, kencang. Yang aku takutin kan apakah ini ada gejala tumor atau cancer, tapi alhamdulillah dari hasil MRI nggak ada, alhamdulillah, kan itu yang kita takutin. Dan ya udah, makanya aku kan merasa boring ya kok di di rumah sakit cuma di infus apa, boring aja. Makanya tindakan juga kan, kalau ada tindakan itu kan memang ada penyakitnya gitu kan. Jadi kan dari MRI memang nggak ada penyakitnya, jadi ya dokter pun bingung maksudnya mau diapain. Ya udah akhirnya
istirahat, kasih obat aja ya Irma Kasih ya. antibiotik gitu. Ketakutan Irma Darmawangsa atas munculnya penyakit misterius yang menyerangnya semakin menjadi setelah ia diberitahu oleh salah seorang ibu-ibu yang mengatakan jika dirinya memiliki aura yang berbeda dari orang biasanya. Dan sejak itu pula, Irma dan kekasihnya Irfan Sebastian menduga jika penyakit ini memiliki sebuah kaitan dengan ilmu hitam atau yang biasa disebut dengan ilmu santet. Tidak hanya sekali, Irma sendiri mengaku jika dirinya pernah ditegur oleh 4 orang berbeda yang mengatakan jika ia terkena guna-guna dari salah seorang wanita berambut panjang. Meski tetap berpikir positif dengan apa yang dikatakan oleh sebagian banyak orang, Irma Darmawangsa dan Irfan Sebastian tak menutup kemungkinan jika mereka akan tetap melakukan pengobatan non-medis agar dapat pulih kembali seperti sedia kala. Lalu, seperti apa kisah yang sebenarnya terjadi hingga muncul adanya dugaan serangan ilmu sihir yang menerpa Irma baru-baru ini? Jadi kita nggak sengaja ada ketemu orang gitu, perempuan ibu-ibu, dia ngelihat saya tuh muntah, dia muntah-muntah, dia ngelihat. Saya nggak kenal ibu itu, dia misalnya gurunya klien saya lah, ada klien saya tuh kan. Waktu itu saya bertamu ke rumah klien saya, nah kebetulan di situ memang ada tamunya di gurunya juga. Nah itu dia pas ngelihat saya, kok si ibu itu muntah gitu kan, muntah gitu. Terus dia bilang, kok saya ngelihat kamu enak ya, kata dia gitu. Tadi saya datang ke sini kok ngeliat gue enak, kenapa gitu kan. Dia bilang, enggak, maksudnya saya ngelihat kamu tuh kok aura kamu beda. Terus kamu kayaknya ada sesuatu nih yang dibikin orang gitu. Terus ya udah dia frontal aja nih, ada nih sosoknya begini gitu, ngasih tau ciri-ciri gitu ya sayangnya. Dan bukan cuma di depan Irfan juga. Dan bukan cuma satu orang pinter yang bilang seperti itu, ada 4 juga. Makanya kita kan percaya nggak percaya lah gitu kan. Karena ya dibilang percaya memang gaib itu ada ya Irma ya, dibilang nggak percaya. Iya, dibilang nggak percaya, ini ada buktinya gitu. Karena kan Irma dulu pernah juga, maksudnya dikirim orang gitu sampai dulu nggak bisa ngomong ya. Dulu hilang suara aku tuh. Makanya kita ya udah, kita mah ikhtiar aja, apapun penyakitnya kita minta sama Allah biar diangkat penyakitnya. Terus sampai saya tuh nggak pernah yang memang datengin ke orang nanya. Kalau misalkan ini si A apa si B apa si C, kita nggak datengin nanya ini saya di ini orang, enggak. Justru kita nggak kenal orang itu yang ngomong. Karena kita selalu ketemu secara nggak sengaja. Kayak tadi kita ketemu Bang Gumai. Iya, Habib Gumai, dia bilang seperti itu juga, ini ada yang ikutin di belakangnya, ini ada yang ngirim cewek gini gitu. Saya udah lama, jadi aura aku ditutup, terus rezeki ditutup, apa segala macem. Ya kita jadi curhat di ke Bang Gumai kan. Nah, jadi kita kan nggak, maksudnya kita sih nggak mau cerita, tapi orang-orang pintar yang ngelihat kita ini langsung dia spontan. Nyorotos sendiri, padahal kita nggak nanya. Oh kamu gini, coba kamu syariatnya gini. Jadi aku disuruh orang minum ini, tapi yang aku minum sih yang memang sesuatu yang herbal ya. Kayak kemarin tuh disuruh mengkudu, cari buah mengkudu, tapi dari pohon, nggak boleh yang jatuh dari pohon. Kita doain yang terbaik aja buat orang itu, dan aku mah terus terang doa aja terus tapi ada manfaatnya juga, maksudnya dengan aku seperti ini aku jadi lebih meningkat lagi ibadahnya saya. Dia juga heran, aku kayak tahajud, hampir tiap hari aku tahajud, terus puasa sawal ya, terus ya itulah pokoknya aku tingkatin lah ibadah. Ya memang itulah segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Fenomena santet yang dialami oleh Irma Darmawangsa tak luput dari perhatian seorang paranormal, yakni Caca Caroline. Dalam sudut pandang indigonya, Caca sendiri mengatakan jika sosok Irma Darmawangsa sebelumnya juga pernah dikirimi ilmu sihir dari salah seorang yang pernah berseteru dengannya terkait seorang pria. Lantas, seperti apa pandangan lengkap Caca Caroline atas peristiwa yang dialami oleh Irma Darmawangsa akhir-akhir ini?
Case Irma Darmawangsa ini sebenarnya dia sudah lama pernah dikirimin sihir oleh seseorang yang pernah berseteru dengan beliau. Case-nya itu perseteruan tentang seorang pria. Semua orang punya cara masing-masing untuk naik, dan kita nggak bisa ngelarang itu gitu. Semua orang punya hak, ya udah mungkin itu haknya dia dengan cara seperti itu sih. Karena hati-hati juga nih kalau misalnya dia ternyata yang sekarang ini sakitnya bukan karena santet, tapi dia ngotot tetap ngomong itu santet sementara nggak ada bukti dari misalnya USG apa segala macam, itu agak berbahaya. Makanya jadi hati-hati kalau ditanya yang sekarang ini sebenarnya ada nggak sih korelasinya sama yang sihir yang pernah dia dapatkan dulu. Sebenarnya korelasinya tuh nggak ada sih gitu. Yang sakit sekarang ini aku tidak melihat adanya sihir atau sakit karena sihir, karena teluh, karena santet, itu enggak. Jadi coba double check ke medis. Nah, hasil medisnya itu seperti apa, dan itu tidak cukup dicek cuman hanya 1 rumah sakit, 2 rumah sakit. Maksimal 4 rumah sakit dilihat hasilnya itu seperti apa. Tidak terlalu parah, makanya Mbak Irmanya dicek dulu medisnya yang baik, karena tidak semua itu berhubungan dengan sihir ya. Tapi kalau dulu kamu mendapatkan kiriman santet itu iya, tapi sekarang tidak. Nah, jadi lebih baik kalau misalnya Mbak Irmanya ngerasa kayak, oh ini aku tuh kiriman sihir santet apa segala macam. Nah, dicek dulu medisnya seperti apa, karena yang namanya kiriman santet sihir itu kita korbannya itu pasti dikasih pertanda, entah melalui mimpi, entah melalui binatang-binatang tertentu yang tiba-tiba ada di rumah kita seperti itu, atau mengalami kejadian-kejadian yang di luar nalar seperti itu. Makanya jadi kan banyak nih sekarang pemberitaan orang kena santet, orang kena apa. Nah, semua orang kan semua orang pengen naik dengan caranya masing-masing gitu. Itu clue dari aku. Tidak melulu orang sakit itu karena santet kan, atau karena sihir. Tidak hanya menjadi perhatian dari sosok paranormal, fenomena yang dialami oleh Irma Darmawangsa juga memancing komentar salah seorang pemuka agama yang ikut menyikapi permasalahan yang dirasai oleh Irma. Dan pada kesempatan kali ini, ia pun mencoba untuk menjabarkan arti ilmu sihir menurut pandangan agama Islam. Sihir itu ada, dan kita meyakini kalau itu ada, karena setan itu juga ada. Mereka juga ada yang baik, ada yang buruk. Jin, ada yang baik, ada yang buruk. Kita meyakini itu semuanya. Dan kita minta perlindungan dari Allah SWT untuk dijauhkan dari semuanya itu, termasuk gangguan jin, termasuk gangguan sihir. Dan Nabi Muhammad SAW juga pernah disihir. Dan ada hikmah. Ketika Nabi Muhammad SAW diserang sihir itu tadi ada hikmah. Kemudian turun ayat Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, orang yang meyakini sesuatu kekuatan selain kekuatannya Allah SWT, maka dia kafir secara keyakinan. Orang yang kafir secara keyakinan tidak ada tempat darinya untuk surga. Tidak ada tempat sedikit pun surga untuk dirinya. Sihir itu banyak dipahami terjadi dimulai dari zamannya Nabi Sulaiman. Yang Al-Fakir tahu, yang saya tahu,
dari sejarah itu dimulai dari zamannya Nabi Sulaiman, yang mana Nabi Sulaiman itu diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkuasa dengan semua makhluk, baik dengan jin, dengan setan, dengan hewan, dengan apapun juga, dengan udara, dengan awan, dengan semuanya. Kalau kamu tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami tindak seperti itu. Jadi bukan jin yang diberi kemampuan lebih, sebenarnya manusia yang diberikan kemampuan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak manusia yang meyakini kalau jin itu lebih hebat daripada manusia, sedangkan kita tahu disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa khalifah di atas muka bumi ini adalah manusia. Manusia jauh lebih kuat, manusia jauh lebih hebat daripada jin. Tapi kadang iman dan Islam mereka dan keistiqomahan mereka dalam beribadah itu yang menjadikan mereka tidak kuat. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.